wabarakatuh. Mohon izin Ibu, nama saya Safira Salsabila. Jabatan saya sebagai Peranata Sumber Daya Manusia atau terampil di BKPSDM di Kabupaten Merangin. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk dapat saya wawancarai pada siang hari ini. Sebelum itu, mohon izin untuk Ibu dapat memperkenalkan diri beserta jabatan Ibu saat ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Safira atas waktu yang diberikan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Marisa Yuliani. Saat ini saya diberikan amanah untuk menjalankan tugas sebagai Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten Merangin. Untuk jabatan sebagai Kasubag ini, kira-kira sudah berapa lama Ibu menjabatnya? Saya diberikan amanah ini terhitung sekitar bulan September tahun 2023, kurang lebih 2 tahun setengah. Baik, terima kasih. Dalam waktu kurang lebih 2,5 tahun ini, kira-kira bagaimana cara Ibu untuk memastikan pelayanan di BKPSDM di Kabupaten Merangin ini untuk tetap berjalan dengan baik sesuai sebagaimana mestinya? Oke, baik. Dalam memastikan pelayanan pada BKPSDMD tetap berjalan dengan baik, kami menjalankan segala tugas dan fungsi pada BKPSDMD sesuai dengan standar operasional pelayanan yang telah ditetapkan. Dan kami juga mengutamakan pada kecepatan, ketepatan, serta responsif bagi seluruh kebutuhan pemerintah, bagi seluruh kebutuhan masyarakat, dalam hal ini ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Merangin. Terima kasih. Untuk prinsip-prinsip akuntabilitas sendiri, bagaimana caranya Ibu melaksanakannya dalam kehidupan Ibu sehari-hari sebagai tugas sebagai Kasubag ini? Penerapan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas di BKPSDMD yaitu tetap memenuhi pada standar pelayanan yang berlaku serta mengutamakan pada keterbukaan, transparan, serta kejujuran. Juga kami menekankan sikap disiplin serta jujur bagi setiap ASN sehingga ASN itu dapat melayani ASN pada BKPSDMD Merangin dapat melayani seluruh ASN baik itu PNS maupun P3K di lingkungan pemerintah Kabupaten Merangin dengan transparan serta cepat dalam memberikan pelayanan yang responsif. Terima kasih. Untuk bisa memberikan pelayanan seperti yang Ibu ceritakan tadi, kira-kira kompetensi apa yang seharusnya dimiliki oleh ASN itu sendiri? Menurut saya setiap ASN itu harus memiliki kompetensi pengetahuan. Pengetahuan juga bisa kita dapatkan melalui bisa kita belajar, bisa juga kita meningkatkan kemampuan kita melalui diklat atau juga melalui profiling ASN yang baru berjalan beberapa waktu ini. Juga kita terus mengupgrade diri. Jadi kita tahu apa yang baru di ASN ini kan semakin hari semakin ada sesuatu yang baru, jadi kita juga harus terbuka akan hal itu. Jadi kita mendapatkan hasil untuk melayani ASN itu sesuai dengan kebutuhannya sekarang. Juga tetap menekankan pada loyalitas terhadap apapun tugas yang diberikan oleh pimpinan. Terima kasih Ibu. Saya berharap untuk kedepannya saya bisa menerapkan apa yang telah kita wawancarakan hari ini. Yang saya harapkan dari Safira yaitu bisa menjadi ASN yang menerapkan core value dari ASN yaitu berakhlak dan juga menjadi ASN yang dapat dicontoh bagi ASN-ASN lainnya. Oke, baik, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih Safira. Oh, ya. Izin Bang, Ya. boleh bertanya-tanya sedikit Bang? Boleh lah. Jadi kan ini Bang, kita sebagai ASN tuh harus ada nilai ASN yang berakhlak. Nah, kita harus menerapkan nilai berakhlak. Jadi di sini gimana sih untuk menerapkan nilai berakhlak itu, terutama di harmonis dan loyal? Harmonis dan loyal ya. Harmonis dan loyal itu adalah beberapa aspek penting dari nilai berakhlak tadi, ya kan? Harmonis itu secara garis besar itu bagaimana kita menciptakan suasana rukun yang hangat di lingkungan kerja tanpa membedakan ras, kelompok, golongan. Jadi nanti misalnya Rio sudah jadi senior di kantor Rio, ada junior Rio, ya kan?
Rio jangan menganggap junior tuh pengalamannya lebih sedikit, tapi ini Rio memberikan percayaan. Rio ajak bergabung, ya kan? Rio ajarin, Rio kasih ilmu yang Rio dapat, ya kan? Kalau satu lagi tadi apa Rio? Nilai berakhlak loyal. Loyal itu Rio, yang penting Rio ada rasa tanggung jawab. Jadi perintah dari atasan itu ada rasa tanggung jawab Rio menjalaninya. Rio jaga nama baik instansi Rio baik itu di masyarakat maupun di kantor. Nah, sehingga Rio bisa mendapatkan nilai loyal itu yang sebenarnya. Siap, Bang. Terima kasih Bang atas penjelasan terkait nilai berakhlak dari harmonis dan loyal. Semoga dari penjelasan Abang ini bisa saya terapkan di lingkungan kerja maupun lingkungan sekitar. Oke. Siap Bang, terima kasih Bang. Oh ya, ya. Selamat tugas ya, ya. Ya. Selamat siang Bapak, perkenalkan nama saya Sinita Priscilia, peserta Latsar CPNS. Saat ini saya sedang melakukan wawancara terkait pelayanan publik dan penerapan nilai ASN berakhlak. Untuk itu, apakah Bapak bersedia untuk diwawancarai? Ya, Terima kasih Bapak. Sebelumnya boleh Bapak memperkenalkan nama Bapak? baik, nama saya Purwadi. Baik Bapak, lanjut saja. Menurut Bapak, saat ini apakah sistem pelayanan PNS ini sudah mengikuti perkembangan zaman seperti penggunaan teknologi? Menurut saya pelayanan PNS sekarang ini sudah memadai dengan teknologi. Namun masih ada kadang-kadang itu masyarakat banyak yang belum memahami soal teknologi atau pelayanan seperti online gitu. Kemudian menurut Bapak, apakah PNS ini sudah terlibat dalam menyelesaikan permasalahan di lingkungan? Ya, menurut saya kalau PNS sudah cukup lah kayak begitu. Sudah banyak yang terlibat di dalam lingkungan seperti kemasyarakatan atau yang lain-lainnya gitu. Kemudian apa harapan Bapak untuk pelayanan PNS ke depannya? Harapan saya untuk PNS kedepannya lebih lebih baik lagi, lebih melayani masyarakat kayak gitu, lebih yang baik lagi lah gitu. Baik Bapak, terima kasih atas waktu dan jawabannya. Semua masukan Bapak akan kami jadikan perbaikan pelayanan ke depannya. Ya, terima kasih sama-sama. Baik, berdasarkan hasil wawancara dapat kita simpulkan bahwa ASN diharapkan untuk dapat mampu mengimplementasikan nilai-nilai berakhlak dalam setiap pelaksanaan tugasnya sehari-hari, khususnya dalam memberikan pelayanan yang optimal, bekerja secara akuntabel, dan juga meningkatkan kompetensi diri. Sebagai CPNS diperlukan komitmen untuk belajar, beradaptasi, dan juga menjaga kualitas kinerja agar dapat menjadi ASN yang sesuai dengan nilai-nilai berakhlak. Kesimpulan, penerapan nilai berakhlak, khususnya harmonis dan loyal, sangat penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang solid dan profesional. Sikap saling menghargai dan menjaga hubungan baik akan memperkuat kerjasama tim. Sementara loyalitas terhadap tugas dan instansi akan meningkatkan kepercayaan serta kinerja organisasi. Dengan menerapkan kedua nilai ini secara konsisten, setiap ASN dapat berkontribusi dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan berintegritas. Kesimpulan penerapan nilai berakhlak ASN pada wawancara dengan tokoh masyarakat bahwa nilai adaptif dan kolaboratif ini sudah mulai diterapkan dalam pelayanan publik. Di mana pada nilai adaptif ini PNS sudah mulai menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, di mana menggunakan teknologi seperti sistem pendaftaran secara online. Tetapi masih ditemukan berbagai kendala di mana sebagian masyarakat itu masih belum bisa menyesuaikan penggunaan teknologi. Nah, kemudian untuk nilai kolaboratif sendiri, PNS sudah mulai terlibat dalam kegiatan di masyarakat, namun masih perlu ditingkatkan untuk kedepannya. Nah, jadi kita sebagai PNS, kita harus bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan bisa bekerja sama dengan masyarakat agar tercipta pelayanan yang lebih baik.